Oke, nah jadi di kelas ini saya akan pakai Stata untuk aplikasi dari Impact Evaluation. Nah di Google Drive yang saya share itu ada modul, itu modul sederhana tentang bagaimana melakukan Impact Evaluation menggunakan Stata. Nah modul itu terdiri dari 3 chapter. 3 chapter itu nanti akan saya breakdown menjadi 4 pertemuan. Oke. Nah, di pertemuan yang pertama itu adalah Introduction to Stata. Jadi harapannya Anda menginstal Stata di laptop Anda. Kalau misalnya minggu ini belum diinstal, nah maka by minggu depan tolong install Stata di laptop Anda. Nah, namun demikian, saya sebetulnya tidak mewajibkan Anda gitu ya untuk harus pakai Stata misalnya buat impact evaluation karena sebetulnya Anda bisa pakai R untuk melakukan impact evaluation. Cuman kebetulan saya kurang familiar bagaimana melakukannya di R, makanya di sini saya menunjukkannya dengan Stata. Jadi kalau misalnya Anda sudah terbiasa menggunakan software lain dan merasa, oh saya lebih nyaman kalau pakai software lain, ya udah nggak apa-apa, nggak usah pakai Stata, nggak apa-apa. Jadi bebas aja ya, saya tidak memaksa Anda mau pakai software apa yang Anda suka. Hanya saja di sini saya contohkan menggunakan Stata. Oke. Nah, kita mulai materinya ya. Saya akan pindah-pindah antara PPT sama Stata. Oke. Let's try to share my screen. Nah, ini screen saya udah kelihatan ya. Nah, kita lihat PPT-nya terlebih dahulu. Sebentar ya. Oke. Oke. Nah, oke, karena kita tadi kesepakatannya mulai dari introduction to Stata, jadi kita pelan-pelan aja ke introduction to Stata. Nanti minggu depan kita akan masuk ke chapter 2. Di chapter 2 nanti kita mulai menggunakan data mikro. Kita mulai belajar bagaimana caranya melakukan randomisasi ketika kita mau melakukan impact evaluation. Nah, tapi sekarang kita perkenalan dulu sama Stata. Oke. Nah, ini adalah link tempat Anda bisa mendownload materi yang saya gunakan. Nah, jadi yang atas ini adalah tempat saya mendownload apa namanya modul yang saya gunakan untuk menyusun materi di kelas ini. Kalau misalnya Anda nggak sabar gitu ya kayak aku pengen lebih cepat nih, nah silahkan baca modulnya, silahkan. Nah yang bawah ini adalah playlist dari laboratorium IE dari lab IE. Ini isinya adalah training Stata. Jadi kalau misalnya Anda merasa face di kelas saya kurang cepat gitu ya, terus Anda aku lebih suka yang cepat. Nah ini Lab IE itu punya playlist yang lengkap tentang training Stata yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. So feel free to check them out. Oke. Nah pertama interface-nya dulu. Nah jadi ini adalah interface-nya Stata. Kalau misalnya Anda udah sering pakai Stata gitu ya, pasti udah familiar sama ini. Jadi Stata interface, compose of for Windows. Di sini kita punya toolbar, komennya nanti Anda ketik di sini. Di sini ada apa namanya box tempat Anda melihat variabel Anda, dan ini adalah keterangan dari variabelnya. Oke, nanti komen Anda yang Anda ketik di sini, terus di enter itu jalan akan kelihatan dari sini. Nah, kebetulan Stata saya masih agak lama ya, masih Stata 14. Sebetulnya sekarang udah sampai Stata 17. Nah, feel free untuk menggunakan seri Stata yang manapun yang Anda suka. Karena ya sebetulnya sama aja ya, mau seri Stata berapapun, you can choose whichever series you want. Kebetulan punya saya masih 14. Oke. Nah, ya, to execute a single command from a do file, highlight it and click on the do icon. Nah, jadi di Stata itu kita punya yang namanya do file. Nah, jadi kalau ini adalah interface-nya Stata, ini tempat kita mengeksekusi komen kita, tempat kita mengeksekusi program kita, dan tempat nanti output dari program sama komen kita itu bisa dilihat itu di sini. Nah, sedangkan kita bisa mengeksekusi program kita itu dengan terlebih dahulu membuat
script ya, script ya, script atau catatan. Jadi kayak mau ngapain aja itu dicatat dulu, nanti tinggal dieksekusi. Nah, tempat kita menyimpan catatan dari komen-komen kita itu namanya adalah do file. Nah, kalau dilihat di statanya, bentar ya, saya sambil ingin memperlihatkan stata ke Anda. Ini adalah stata kita. Nah, jadi ini ya, ini adalah stata seperti yang tadi saya perlihatkan di PPT. Ini belum ada apa-apanya ya di sini. Nah, misalnya Anda mau membuka, oke, misalnya Anda punya dataset gitu ya, yang mau dibuka di stata. Nah, stata itu datasetnya itu dia filenya adalah DTA, stata data file. Misalnya di sini saya punya dua data file, ini adalah data mikro yang akan kita gunakan sebagai contoh, udah ada di Google Drive, jadi Anda bisa belajar dari sini. Ini kita bisa langsung buka di stata. Nah, nanti dia list variabelnya akan ada di sini. Nah, kalau udah ada list variabelnya di sini, nah ini Anda tinggal masukin komennya aja. Anda mau ngapain nih? Anda mau men-summarize variabelnya, atau Anda mau regresi, atau apapun itu yang Anda inginkan, Anda bisa ketik komennya di sini. Oke, misalnya mau kita lihat summarize-nya, misalnya Anda bisa klik sum di sini. Nah, keluar summary dari data Anda. Jadi nama variabelnya apa aja, jumlah observasinya berapa, min-nya, standar deviasi, min sama max-nya. Ya, it's easy. I'm sure you already know that. Nah, di stata kalau misalnya Anda ingin pindah gitu ya ke dataset lain, atau analisis yang ini udah selesai nih, lalu Anda ingin memulai analisa yang baru, nah itu Anda harus menutup dulu dataset yang ini dengan cara Anda kasih komen clear. Nah, nanti hilang variabelnya. Jadi you can only execute one DTA at a time. Jadi satu DTA dalam sekali waktu. Jadi nggak bisa barengan macam-macam dan segala macam gitu ya. Nah, ini yang membuat stata itu beda sama eFuse. Jadi kalau Anda pernah belajar eFuse itu di satu worksheet itu Anda bisa punya beberapa halaman. Dan di beberapa halaman itu Anda bisa punya lebih dari satu dataset, yang bahkan datasetnya itu bisa beda-beda. Bisa yang satu time series, yang satu cross section, yang satunya panel, itu bisa. Tapi kalau di stata nggak bisa. Terus satu-satu, jadi Anda clear kalau misalnya udah selesai. Nah, komen-komen stata itu banyak ya. Nanti kita sambil belajar di tutorial ini, Anda akan kenalan sama beberapa tipe komen. Nah, tadi saya kan sempat menjelaskan tentang script atau catatan dari komen atau program yang ingin Anda eksekusi. Nah, itu bisa dibuka di do file ya. Ini namanya adalah do file editor. Nah, di do file editor ini Anda bisa mengetik komen yang Anda inginkan. Misalnya tadi Anda mau sum, habis sum Anda ingin meregress variabel apa terhadap apa, bebas gitu ya. Nah, nanti Anda bisa save. Jadi Anda bisa membuat script Anda di do file editor ini, atau Anda bisa membuat script Anda di ya Notepad juga boleh. Habis itu dikopas di sini terus di save sebagai do file. Nah, ini di save sebagai do file ya. .do gitu misalnya, contoh. Sorry. Contoh. Ini jadi catatan script Anda. Nah, di sini mari kita buka script yang sudah saya punya. Jadi open. Nah, ini adalah script yang kita gunakan di chapter 1 ini. Wait. Sebentar ya. Oke. Kita buka dari sini aja. Kita juga bisa langsung buka dari sini ya. Nah, oops. Sorry. Loadingnya agak lama ya. Kenapa nggak mau loading? Sebentar ya. Let's try to open it from here.
Oke. Let me, sebentar saya close dulu ya, nanti saya buka lagi. Kayaknya kok berhenti berhenti loading. Nah, oke. Nah, oke. Nah, sekarang kebuka. Nah, ini adalah do file yang kita akan gunakan di chapter 1 ini. Jadi di do file itu selain Anda bisa memasukkan komen-komennya kayak ini misalnya clear, lalu CD di sini, ini di sini Anda menyatakan Anda ingin menyimpan hasil dari analisa Anda itu di folder yang mana. Ya, di sini CD dalam tanda kutip ini tempat folder saya menyimpan materi ini. Jadi saya simpan di desktop di folder Impact Tutor misalnya. Nah, ini dapat dari mana? Apa namanya? Susunan dari foldernya ini. Ini kalau misalnya Anda punya folder, misalnya saya punya folder Impact Tutor ini ya. Nah, di desktop di folder ini Anda klik kanan, lalu properties. Nah, ini Anda bisa gunakan location yang ada di sini untuk menentukan lokasi tempat Anda menyimpan data Anda. Oke. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Nah, di sini jadi yang merupakan komen itu warnanya biru ya. Ini tulisannya warnanya biru, semoga kelihatan ya. Nah, tapi selain Anda bisa menyimpan komen di script itu Anda bisa menambahkan penjelasannya. Jadi misalnya di bagian ini yang saya block ini ya, yang saya bold ini ya. Nah, ini adalah bagian di mana Anda memulai getting started. Nah, jadi kalau Anda mau menuliskan keterangan, Anda lagi ngapain gitu di do file, itu Anda bisa pakai garis miring 2 kali, terus keterangannya Anda lagi ngapain. Anda juga bisa pakai garis miring bintang, terus garis miring bintang untuk mengakhiri ini bagian chapter 1, last modified-nya kapan, terus ini saya lagi ngapain, ini saya lagi ngapain, itu bisa. Ya, jadi kalau misalnya pakai garis miring, itu adalah keterangan. Tapi yang nggak pakai garis miring, itu adalah komennya. Komen yang mau Anda eksekusi di Stata. Ya. Jadi misalnya di bagian sini Anda melakukan summary statistik, di bagian sini Anda menyusun grafik. Seperti itu. Oke. Nah, balik lagi ke PPT. Ini baru display aja ya. Saya lanjutkan. Nah, file structure. There are 4 types of Stata files. Those identified by suffix .dta contains data. Jadi yang .dta tadi itu isinya adalah dataset ya. Jadi dataset yang mau Anda gunakan itu ada di yang DTA. Nah, setelah itu ada juga yang .do files contains data comments. Nah, jadi si do file itu isinya adalah comment. Nah, you can replicate example in this section by executing the corresponding do file. Nah, berikutnya juga ada yang namanya log. Nah, kalau log ini adalah output. Nah, kita belum masuk ke analisa yang terlalu fancy ya. Jadi mungkin nanti kita belum punya log sama do di sini. Tapi next week and the following week we will have that. Terus juga ada .ado, files are fancy, do files that you do not want to deal with right now. Nah, jadi ado, nah ini nggak kita bahas sekarang. Oke. Nah, yang berikutnya adalah kita kenalan dulu sama yang namanya macros. Nah, jadi di sini, terutama di impact evaluation-nya, itu akan banyak programming yang kita lakukan. Terutama ketika Anda harus menentukan yang mana yang treatment group, yang mana yang control group, bagaimana melakukan randomisasi, level of randomisasi, apakah di individu, apakah di rumah tangga, apakah di desa, apakah di provinsi, dan segala macam. Nah, itu akan ada banyak dalam tanda kutip programming yang kita lakukan. Nah, maka kita kenalan dulu sama yang paling simple. Di sini kita punya yang namanya macros. Now, when programming, you manipulate a special type of object named macro. It holds information in memory aside from dataset. The concept is similar to a variable in other programming language. Nah, macros can also contain number of list of elements
Global macros are not very different from local ones. All you need to know at this stage is that global macros stay in the memory for longer. To recall a global macro, use the dollar sign. Nah, jadi di sini intinya untuk mengeksekusi program itu kan kita punya perintah ya. Jadi perintah programnya itu seperti apa. Nah, perintah programnya seperti apa itu adalah makro. Nah, makro ini terdiri dari dua, yang satu lokal, yang satu global. Nah, saat ini yang perlu kita pahami dari lokal sama global, bedanya apa adalah bahwa global itu akan stay di memori lebih lama daripada lokal. Ya, untuk sementara ini itu dulu yang kita bahas. Nah, mari kita lihat ilustrasinya di Stata. Nah, jadi di sini, oke, saya coba tampilkan ini side by side ya. Sebentar. Nah, saya coba tampilkan side by side. Oke. Ya. Nah, jadi ini si do file, lalu ini si Stata. Nah, biasanya kita akan punya dua window ini terbuka bareng gitu ya. Jadi kita mau, jadi kalau Anda mau eksekusi sebuah komen di Stata, Anda bisa ketik komennya di sini. Tapi akan sangat baik kalau misalnya kita punya script dulu gitu ya, karena di Stata kalau misalnya Anda melakukan kesalahan gitu ya, kesalahan satu kali gitu yang membuat analisanya jadi nggak bisa dilanjutkan lagi, nah itu seringkali Anda harus mengulang dari awal, wah harus di clear dulu lagi, buka dari awal dan berikutnya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya Anda tadi lupa gitu kayak tracking komennya tadi apa aja ya, nah itu Anda akan menyusahkan diri sendiri. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya kalau kita punya script di sini. Jadi kita hanya merefer ke do file aja, tadi salahnya di sebelah mana, nah kita bisa perbaiki di situ. Oke. Nah, gimana caranya nge-run do file? Nge-run do file caranya simple. Jadi Anda klik aja di baris tempat Anda ingin nge-run komennya. Jadi misalnya, oh ya, ini tips juga, setiap kali Anda masuk ke Stata, itu selalu mulai dengan komen clear all. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk menghapus analisa atau dataset yang sebelumnya dipakai in case there is something tersisa, supaya tidak mengganggu analisa yang mau Anda lakukan. Jadi kalau buka Stata, pertama Anda bisa clear all dulu. Habis clear all, Anda tentukan Anda mau nyimpen file-file Anda, outcome analisa Anda itu di mana. Ya, kalau misalnya Anda nggak menentukan di awal, ya nggak apa-apa sih sebetulnya, karena nanti di akhir si Stata akan tanya kepada Anda, ini mau disimpan di mana. Nah, tapi kadang-kadang kalau misalnya kita nggak tentukan di awal, misalnya Anda melakukan banyak analisa di satu waktu, ribet banget filenya kemana-mana, nanti Anda bisa lupa, ini tadi di mana ya, tadi sampai mana. Nah, maka saran saya adalah tentukan dulu directory file Anda nanti mau disimpan di mana, ya. Menentukan directory bisa pakai komen cd, jadi sederhana banget. Nah, di sini tinggal cd, lalu dalam tanda kutip Anda mau taruh apa namanya file-file Anda di mana. Oke, nah kita mulai dari clear all dulu ya. Nah jadi klik di barisnya, terus klik ya, tombol yang ini ya, execute selection do. Anda klik. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Dia akan muncul di sini dan dia akan langsung mengeksekusi komennya. Oke. By the way, kayaknya saya ada background noise ya. I'm so sorry, I cannot help that karena saya di kantor. Jadi semoga suara saya cukup jelas. Nah, yang kedua, kita tentukan directory, klik di sini di CD, lalu tempat Anda ingin menentukan apa namanya directory Anda, lalu juga klik execute selection. Nah, nanti akan kesimpan di folder yang Anda pilih. Nah, di sini saya kan juga membagikan do file ini kepada Anda. Nah, ini bisa jadi template ya buat belajar. Jadi mungkin kalau Anda baru pertama kali pakai Stata, Anda nggak hafal gitu, ini komennya apa aja sih? Nah, Anda bisa refer ke do file yang ada di sini. Nanti kalau Anda misalnya mau bikin do file baru, Anda bisa lihat kembali di do file yang sudah saya bagikan.
habis ini pakai apa sih, habis itu pakai apa sih, gitu. Nanti lama-lama hafal. Oke. Nah, oke, tadi kita masuk ke makros ya. Jadi bab ini, sorry, chapter yang ini kita bahas makros. Jadi di makros, tadi kita punya lokal sama kita punya global. Jadi makros ini membangun sebuah program sederhana gitu ya. Nah, misalnya kita sekarang ingin membuat sebuah program makros lokal yang namanya adalah numerator. Oke. Di mana numerator ini dia punya formula 1 ditambah akar dari 5. Oke. Jadi ya namanya juga program ya. Jadi ada perintah di situ. Perintahnya adalah numerator itu sama dengan 1 ditambahkan square root dari 5. Oke. Nah, di sini kita bisa ketik di komen. Komennya adalah lokal. Jadi lokal ini akan mengenerate makros lokal, terus kita kasih nama. Kita kasih nama lokalnya. Lokalnya kita kasih nama numerator. Nah, numerator itu formulanya adalah 1 square root 1 plus square root of 5. Oke, terus kita run. Nah, kita punya lokal namanya numerator sekarang. Nah, terus kita bikin lagi, sekali lagi, lokal lagi. Sekarang lokalnya kita kasih nama denominator. Dan di denominator ini kita definisikan denominator sebagai 2. Ya. Jadi sekarang kita punya lokal namanya denominator, dan denominator kita definisikan sebagai 2. Nah, sekarang kita punya 2 lokal, nominator sama denominator. Oke. Nah, berikutnya yang ingin saya lakukan adalah saya ingin menampilkan hasil dari numerator dibagi sama denominator. Nah, untuk menampilkan, jadi untuk menampilkan whatever it is that you want to in Stata, entah variabel atau hasil atau apapun lah, itu Anda pakai display. Ya, Anda mau display apa? Display apa? Kayak gitu. Nah, di sini saya ingin mendisplay hasil dari numerator dibagi dengan sorry, numerator dibagi dengan denominator. Oke. Di sini ya, numerator dibagi sama denominator. Nah, display Anda bisa ngasih nama display Anda itu sebagai whatever name that you want. Misalnya di sini saya ingin display saya itu disebut sebagai golden number. Nah, maka yang saya lakukan adalah si golden number ini saya tuliskan di dalam di dalam tanda kutip ya. Jadi tanda kutip ya tanda kutip kan namanya quote tanda kutip terus golden number sama dengan apa formula dari si golden number. Nah, saya ingin si golden number ini dia adalah hasil dari numerator dibagi denominator. Nah, nanti otomatis numerator ini dia akan recall ke makro yang kita punya tadi, ke lokal yang kita punya tadi. Nah, jadi si lokal ini dan juga si global nanti yang akan kita bahas itu seperti dia seperti memori yang menyimpan perintah yang siap dieksekusi kapan saja. Nah, itu penjelasan yang cukup simpel. Nah, jadi dia seperti kotak memori yang menyimpan either dia menyimpan variabel atau dia menyimpan perintah yang siap dieksekusi kapan saja. Nah, itu yang membuat punya makro itu menjadi sangat membantu. Kalau misalnya Anda punya kelompok variabel atau kelompok perintah yang ingin bisa Anda eksekusi kapan saja. It will be very helpful untuk punya itu di lokal ataupun di global. Oke. Nah, sekarang kita coba eksekusi yang ini ya. Nah, kalau kita mau kalau kita mau recall lokal kita atau global kita nanti, kalau di lokal Anda akan pakai tanda ini. Tanda apa ya ini namanya? Kelihatan kan ya? Tanda yang seperti tanda kutip, tapi sebetulnya bukan tanda kutip. Kayak garis miring di atas satu gitu, sama tanda satu petik. Nah, jadi garis yang miring di atas tadi yang I'm so sorry, saya lupa namanya. Nanti cari tahu ya namanya apa. Lalu ditutup dengan tanda petik satu. Oke, nah ini artinya adalah dia adalah lokal. Nanti kalau global Anda akan pakai tanda dollar sign. Ya, jadi itu beda tandanya.
Kalau nggak hafal sekarang nggak apa-apa, nggak masalah, karena kita masih punya pertemuan-pertemuan berikutnya untuk mengingat-ingat hal ini, nggak apa-apa, kita contoh dulu aja. Nah, jadi display golden number sama dengan numerator dibagi dengan denominator. Coba kita eksekusi. Nah, oops, sorry. Let me see what's wrong with this. Golden number sama dengan, oke. Oh, sepertinya saya harus membuat komen di sini. Wait a minute. Golden. Oh, sebentar. Golden number-nya saya hapus dulu ya. Kita lihat display dari numerator sama denominator dulu. Sebentar. What's going on? Tadi saya coba bisa ini. Bentar ya. Nah, kadang-kadang hal seperti ini terjadi ya. Jangan panik. Kalau hal seperti ini terjadi, just keep trying. Invalid sintaknya di golden number. Apakah karena harusnya saya membuat ini dulu ya, sebentar ya. Ya, sama dengan sebentar ya. Saya lihat terlebih dahulu what happened, why I cannot. Oke, harusnya gini ya. Mungkin tadi terhapus display. Oke, nah mari kita coba display. We cannot get. Okay, hold on. Let me think why this happened. Nggak bisa ya. Wow, this is embarrassing. Oops. Numerator dibagi dengan denominator. Lokalnya sudah terdefine. Kenapa nggak bisa ya? Display. Dan why is it invalid? Sebentar ya. Let's clear our. Nah, ini yang saya maksud dengan misalnya Anda di Stata lalu melakukan kesalahan and you have to restart. Nah, ini Anda clear. Contoh yang bagus sekali. Oke. Oh, ada yang memberi saya saran kalau di run dari line 1 sampai 13 dia mau. Oke, coba kita run sekaligus ya. Misalnya, oke, I see your point now. Jadi ngerannya bareng. Oke. Nah, jadi kadang-kadang nah, oke, this helps. Thank you sarannya Mas Priasmoro. Jadi saya juga sama-sama belajar ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau misalnya Anda nggak bisa ngeran komen satu-satu gitu ya, oh ini kok nggak bisa keren kalau misalnya sendirian, maybe try untuk ngeran dia bareng sama yang lain. Karena ada tipe apa namanya, tipe komen yang memang urutannya itu harus dieksekusi secara bersama-sama. Contohnya adalah kalau misalnya Anda membuat grafik misalnya, ini kan Anda punya komen yang cukup panjang ya. Nah ini semua harus di-run secara bareng, jadi nggak bisa satu-satu. Apparently itu juga berlaku di komen yang lokal sama display ini ya. Jadi saya ulang lagi, di sini Anda punya 2 lokal, terus Anda akan mendisplay hasil dari
numerator dibagi dengan denominator. Oke. Nah, jadi itu tentang lokal. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa lokal itu dia bisa terdiri dari formula. Nah, jadi ini kan formula ya, 1 plus square root 5, itu yang pertama. Lokal juga bisa terdiri dari kuantitatif variabel. Jadi misalnya 2, ini adalah contoh dari kuantitatif variabel. Nah, selain itu, lokal itu juga bisa berisi kata-kata seperti ini. Jadi words or ya non-quantitative variable itu juga bisa masuk di lokal. Misalnya di sini saya akan membuat lokal yang saya kasih nama world, di mana world itu sama dengan mundo. Oke. Nah, kalau di Stata, kalau misalnya Anda mau memasukkan kalimat gitu ya sebagai bagian dari program Anda, maka atau komen Anda, maka jangan lupa kalimat atau kata-katanya itu ditulis di antara dua tanda kutip, ya, ditulis di antara quote. Soalnya untuk membedakan yang ini adalah angka, yang ini bukan non angka, yang ini adalah kata-kata, yang ini adalah angka. Jadi kalau kata-kata itu selalu di antara dua tanda kutip. Oke. Nah, terus setelah saya punya lokal yang world, ini saya akan mendisplay Hola World. Oke, Hola World artinya apa? Saya ingin mendisplay Hola, lalu saya merecall ke memori yang ada di local world tadi. Nah, si local world ini dia isinya adalah mundo. Jadi kalau saya display Hola World, nanti akan keluar Hola Mundo. Sama kayak yang di sini, ketika saya mendisplay golden number, di mana golden number itu sama dengan numerator dibagi denominator, maka golden number akan sama dengan hasil dari 1 plus akar 5 dibagi 2. Oke, jadi 1,6 ini adalah hasil dari 1 plus akar 5 dibagi 2. Ya. Nah, sama seperti di sini, nanti display dari Hola, karena saya merecall world, maka akan keluarnya Hola Mundo. Oke, mari kita coba untuk mengeksekusi komen yang ini. Nah, ini local world sama dengan mundo, lalu kita akan minta display Hola world. Nah, ini adalah outcome-nya, output-nya, bukan outcome ya, output-nya Hola mundo. Oke. Nah, kita juga bisa apa namanya? Di lokal itu bisa terdiri dari banyak variabel misalnya atau banyak elemen misalnya. Nah, di sini kita punya elemen angka-angka yang ada di sini. Nah, mungkin di sini Anda bertanya-tanya, kenapa yang di sini angka tapi dia berada di antara dua tanda petik, sementara di sini yang angka dia tidak berada di antara dua tanda petik. Nah, jadi kalau Anda ingin memfungsikan variabel Anda atau elemen yang Anda masukkan atau apapun itu di Stata sebagai non-kuantitatif variabel atau non-kuantitatif elemen, jadi si angka ini bukan angka yang bisa Anda lakukan operasi matematikanya. Ini adalah angka sebagai non-kuantitatif variabel misalnya. Jadi kayak abjad gitu ya, tapi dia angka. Kayak kata-kata, tapi dia angka. Nah, kalau Anda memaksudkan angkanya sebagai tipe variabel yang seperti itu, maka Anda taruh tanda kutip di situ. Jadi nggak bisa dilakukan operasi matematika di situ. Tapi kalau angka yang tanpa tanda kutip di sini, nah ini Anda bisa melakukan operasi matematika di situ. Oke, jadi fungsi dari si tanda kutip itu untuk membedakan mana yang kuantitatif, mana yang bukan kuantitatif. Mana yang string, mana yang bukan string. Nah, jadi Stata ini menyebut elemen non-kuantitatif itu sebagai string. Sedangkan yang kuantitatif itu float biasanya. Kalau saya nggak salah float gitu ya. Jadi di sini kita coba membuat lokal di mana kita punya beberapa numbers gitu ya sebagai string. Nah, saya akan menyebutnya sebagai string ya karena Stata menyebutnya sebagai string. Kita akan buat lokal list 1 yang isinya adalah angka-angka ini, lalu juga list 2. Nah, di list 2 ini kita punya kata-kata. Ya, ini adalah kalimat ya. Dan elemen dari kalimat ini itu adalah per word-nya. Jadi per kata-katanya ini. Ini
I don't know, bahasa Spain, maybe I do not speak Spain, so I don't know how to read that. Anyway, nanti kalau kita display list 1, maka nanti angka-angka ini akan keluar sebagai output. Kalau kita display list 2, maka kata-kata ini akan keluar sebagai output. Ya, mari kita coba. Nah, ini ya, local list bla bla bla, local list 2 bla bla bla. Nah, kita display list 1, maka akan keluar angka ini. Kita display list 2, maka akan keluar kalimat ini. Oke. Oke, itu tentang lokal. Selanjutnya kita pindah ke global. Nah, jadi global ini sama aja sama lokal sebetulnya, cuman dia stay lebih lama di memori. Nah, gimana caranya membuat global? Caranya pakai komen global. Nah, jadi pakai komen global, terus kasih nama. Nah, sama kayak di lokal tadi ya, terus kasih nama globalnya, namanya mau apa. Nah, di sini kita kasih nama globalnya sama dengan golden. Di mana golden itu definisinya adalah sebuah formula 1 plus square root dari 5 dibagi 2. Oke. Terus kalau mau kita display, nah tadi kalau kita mendisplay lokal itu kan pakai ini ya, yang si tanda garis di atas tanda kutip 1. Nah, tapi kalau global itu kita pakai $sign. Jadi tinggal display $sign terus nama globalnya. Oke. Nah, mari kita coba eksekusi dua komen ini. Nah, jadi di sini kita punya global namanya golden. Golden adalah formula ini. Terus kalau kita display si golden, hasilnya adalah nilai ini. Ini adalah nilai dari 1 plus square root 5 dibagi 2. Oke. Nah, itu adalah makro atau makros yang kita temui di Stata. Nah, berikutnya kita akan pindah ke loops. Nah, loops itu apa sih? Nah, loops ini akan lumayan sering Anda gunakan di impact evaluation, karena di impact evaluation itu Anda most likely akan ketemu tipe komen di mana Anda ingin mengulang-ulang komen tersebut. Nah, Anda bisa pakai loop, ya. Oke, loop. A loop executes the comments and close in the braces many times. Nah, jadi misalnya Anda mau menghitung sesuatu gitu ya, menghitung sesuatu sampai pada poin tertentu, nah itu Anda bisa menggunakan loop. Jadi dia akan melakukan operasi itu terus sampai di keadaan di mana Anda menentukan stop sampai di sini. Ya, misalnya Anda menentukan lakukan perhitungan ini sampai nilainya kurang dari 1.500. Nanti dia akan ngitung terus sampai dia kurang dari 1.500, sampai dia ketemu nilai di mana dia lebih besar dari 1.500. Ya, jadi Anda tentukan keadaannya seperti apa, kapan dia berhenti, kapan dia melakukan looping. Nah, tipe looping itu ada 3. Yang satu adalah for values, yang kedua adalah for each, dan yang terakhir adalah while. Nah, yang for values, which iterates over a series of numbers, untuk for each iterates over the elements of a list, while iterates until condition is evaluated as false. These 3 loops are useful for all sort of competitive tasks. Oke. Nah, mari kita lihat ilustrasinya di Stata. Oke. Nah, di sini, ini loops ya. Untuk for value, kita misalnya di sini ingin membuat apa ya namanya? Kita ingin punya gini. Nah, tadi kita kan punya global namanya golden, di mana si golden ini dia adalah nilai dari 1 ditambah akar dari 5 dibagi 2. Nah, sekarang misalnya kita ingin tahu berapa hasil dari golden ini, jadi berapa hasil dari angka ini, kalau misalnya dia dikalikan, kalau misalnya dia kita pangkatkan 1 sampai 10. Jadi kita ingin tahu hasil dari angka ini pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 terus sampai pangkat 10. Nah, ini bisa aja Anda ketik satu-satu gitu ya, golden pangkat 1, golden pangkat 2, dan seterusnya, tapi
kan itu kurang efisien ya. Nah, akan lebih efisien kalau misalnya Anda menggunakan loops. Jadi si loops ini nanti dia akan otomatis menghitung golden pangkat 1 sampai 10. Nah, untuk komen yang seperti itu kita pakai for values. Nah, for values, jadi komennya adalah for values, n-nya ini adalah ini mau berapa sampai berapa, mau kita iterasikan berapa kali, dari berapa sampai berapa. Karena kita ingin mengiterasikan 1 sampai 10, nah jadi Anda tulis for values spasi n sama dengan 1, terus di sini 10. Nah, terus yang 1 dalam tanda kurung di tengahnya ini apa? Nah, ini adalah selisihnya ya. Jadi 1 tanda kurung 1 10 ini artinya n Anda di for values itu adalah 1 sampai 10 di mana selisih antar value-nya itu 1 atau berarti 1, 2, 3, 4, 5 bla 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 sampai 10. Kalau misalnya ini saya ganti menjadi 2, ya berarti selisih antar value-nya adalah 2. Berarti dari 1 ke 3, dari 3 ke 5, dari 5 ke 7, dari 7 ke 9. Udah sampai situ karena n-nya paling besar 10. Nah, tapi karena ini 1, ya berarti 1, 2, 3 sampai 10. Nah, di sini ini adalah komen untuk for values-nya. Jadi for value-nya itu berapa yang mau Anda eksekusi. Nah, setelah itu Anda lanjutkan dengan menaruh open bracket di sini, jadi followed by open bracket. Nah, di open bracket ini nanti akan diikuti dengan operasi yang mau Anda lakukan. Operasi yang mau Anda lakukan menggunakan N yang ada di sini. Nah, jadi yang ada di sini adalah ini value yang mau Anda pakai itu berapa, terus buka bracket gitu, kurung kurawal. Nanti di sini isinya adalah perintah N-nya tadi mau Anda apain gitu ya. Nah, jadi di sini kita punya value, sorry. Di sini kita punya for values-nya N1 sampai 10, terus open bracket. Yang mau saya lakukan dengan nilai N ini adalah saya ingin golden saya tadi, nah ini ya, global golden saya tadi dipangkatkan N. Nah, maka Anda ketik display, tampilkan $sign golden untuk merecall global Anda, si goldennya itu pangkat, ini adalah pangkat N. Nah, N-nya ini pakai tanda seperti lokal tadi ya, yang garis di atas, terus kutip 1. Nah, kalau udah selesai nih komen yang mau Anda eksekusi, N-nya itu mau diapain, jangan lupa ditutup tadi kurung kurawalnya. Ya, jadi kurung kurawal itu dibuka di sini, ditutup di sini. Ya, jadi ini adalah penanda. Jadi yang ini untuk value-nya, terus ini penanda dimulainya komen yang ingin Anda eksekusi, dimulainya perintah yang ingin Anda eksekusi menggunakan nilai N Anda. Oke, let's try to execute this. Nah ini for value N sampai 10, terus kita display golden pangkat N. Nah, ini buka kurung kurawal, ini tutup kurung kurawal. Nah, jadinya adalah ini. Ini adalah hasil dari angka yang ada di golden ini, yang ini dipangkatkan 1, ini dipangkatkan 2, ini pangkatkan 3, pangkatkan 4, dan seterusnya sampai pangkatkan 10. Oke. Nah, jadi itu guna dari for value. Ya. Nah, yang berikutnya, kita punya yang namanya for each. Nah, for each ini digunakan untuk yang non mathematical operation ya, yang for each ini untuk menggunakan elemen tertentu. Misalnya seperti tadi di sini kan kita punya list 2 nih yang isinya adalah kata-kata dengan bahasa Spanyol ini, itu adalah elemen yang ada di list 2. Nah, misalnya di sini for each word in list 2, untuk setiap kata-kata di list yang kedua, apa yang ingin Anda lakukan? Nah, ini juga sama for value, tadi maksudnya adalah untuk setiap nilai dari N, itu saya pingin ngapain di sini. Nah, ini juga sama, untuk setiap kata-kata di list 2, saya pingin ngapain di sini. Nah, misalnya, untuk setiap kata-kata di list 2, saya ingin mendisplay
apa namanya? Saya ingin mendisplay kata-kata tersebut. Nah, jadi untuk setiap kata-kata di list 2, saya ingin mendisplay semua kata-katanya tersebut. Oke, underscore continue. Underscore continue-nya untuk apa? Sebentar, saya ingat-ingat dulu ya. Underscore continue-nya itu kalau nggak salah untuk kita eksekusi dulu anyway. For each and of display. Wait a minute. Oke, let me refer to my, lihat catatan dulu sebentar ya. Sorry, lihat PPT dulu sebentar. Lihat catatan dulu sebentar. Saya agak lupa soalnya. Ini by the way modul yang saya pakai. Anda boleh baca dari sini langsung. Kalau misalnya PPT-nya informasinya kurang lengkap, bisa langsung baca di modul ini. Nah, ini tadi kita sampai sini nih. Ini kan tadi mendisplay golden. Nah, terus di sini, ini dia. The second loop iteratively set the local macro word to each element of list 2 defined above. The continue command suppress the automatic new line that end each display. Oke. Jadi dia supaya nggak di bawahnya gitu ya. Jadi biar dia berada di satu garis yang sama, itu gunanya si continue. Jadi tadi for each untuk setiap kata-kata di list 2 saya ingin mendisplay semua kata-katanya underscore continue. Maka nanti hasilnya adalah ini. Oke. Nah, di loop yang kedua di loop yang ketiga maksud saya. Nah, ini adalah while. Nah, while itu digunakan untuk apa? Kita balik ke PPT sebentar. Nah, while ini dia akan mengiterasi sebuah kondisi sampai kondisi tersebut evaluated as false gitu ya. Jadi kayak tadi misalnya saya contohkan, Anda ingin menghitung atau Anda ingin mengevaluasi sesuatu, operasi sesuatu gitu ya, misalnya variabel A tambah variabel B. Nah, tapi Anda hanya ingin melakukan iterasi ini sampai di mana nilai A tambah B itu tidak lebih dari 1.500. Nah, nanti ketika dilakukan perhitungan, terus memasuki di mana A tambah B sudah lebih dari 1.500, itu loopingnya akan berhenti di situ. Nah, itu adalah while. While itu digunakan untuk operasi yang seperti itu. Dia akan mengiterasi sebuah kondisi sampai evaluated as false. Ya. Nah, jadi di sini kita punya, nah ini agak-agak panjang ya. Nah, di sini kita misalnya membuat lokal I. Lokal I di mana I sama dengan 0. Lalu kita buat lokal J, di mana J sama dengan 1. Nah, lalu kita akan menggunakan looping yang while. Nah, kita ingin melakukan while I kurang dari 1.500. Nah, jadi while I kurang dari 1.500 ini adalah keadaannya. Jadi ini adalah kondisi yang akan kita iterasi. Jadi iterasinya akan berlangsung terus sampai nanti nilai dari I itu lebih dari 1.500. Oke, nah jadi ini yang saya maksud tadi. Jadi dia akan melakukan iterasi sampai kondisinya itu tidak terpenuhi lagi. Sampai kondisi I kurang dari 1.500 itu tidak terpenuhi lagi. Nah, jadi while I kurang dari 1.500 ini Anda mau ngapain? Nah, itu dijelaskan di antara kedua kurung kurawal ini. Nah, jadi while I kurang dari 1.500 Anda akan mendisplay I sama J continue. Lalu Anda juga ingin memperbaharui lokal I nanti sama dengan I tambah J, lalu lokal J nanti sama dengan I tambah J. Nah, ini agak kompleks ya, tapi ini contoh aja sih. Jadi kita nggak perlu mendive terlalu dalam di sana. Nanti perhitungan ini akan dilakukan terus sampai di mana I itu nilainya lebih dari 1.500. Oke. Coba kita eksekusi ya. Invalid sebentar ya. Let me, oh sorry. Nah ini belum saya eksekusi soalnya. Nah sekarang harusnya sih udah bisa. Nah oke.
Nah, jadi tadi kita bikin lokal I sama lokal J, di mana dia mulai dari 0, I mulai dari, sorry, I nilainya adalah 0, dan J nilainya adalah 1. Terus kita melakukan operasi ini, nah ini adalah outputnya. Ya. Dan perhitungannya ini berhenti di mana I-nya lebih dari 1.500. Notice bahwa tadi I diperbaharui di sini ya, menjadi I tambah J, dan seterusnya. Nah ini according to modulnya, ini operasi ini adalah operasi untuk menghasilkan angka Fibonacci. Ini adalah angka Fibonacci. Oke, angka Fibonacci ya, you are familiar with angka Fibonacci. Jadi penjumlahan dari dua angka pertama ini adalah angka yang ketiga. Lalu dua angka di depannya hasil penjumlahannya adalah angka yang di sini. Ini tambah ini sama dengan ini dan seterusnya sampai nilainya si I itu nanti tidak, sampai nilainya si I itu nanti lebih dari 1.500. Karena kita hanya mengiterasi untuk I kurang dari 1.500, kan? Okay, so that's an example of how to generate Fibonacci numbers. Nah, itu adalah si lokal sama, itu adalah looping. Oke, okay. I think minggu depan atau minggu depannya lagi kita akan coba looping menggunakan data yang sebenarnya. Nah, setelah looping kita ada yang namanya program. Nah, sebetulnya dari tadi yang kita lakukan bukankah namanya juga programming? Ya, betul. Jadi dari tadi yang kita lakukan sebetulnya juga program, tapi di sini di program yang akan kita bahas ini lebih advance dari yang tadi ya. Jadi yang tadi kita mengeksekusi komen, iya. Nah, tapi itu lebih ke di mana kita membuat box of memories yang isinya adalah elemen-elemen yang bisa kita recall ulang kalau kita mau melakukan operasi tertentu. Nah, sekarang di program, we will try to create program, we will try to create program untuk dieksekusi di Stata. Okay? Programming is an advanced topic. After reading this section, you will be able to read and modify basic Stata programs according to your particular needs. Before creating the program, we have to erase any other program with the same name. Nah, kalau Anda mau menggunakan comment program, nah, jadi sama seperti tadi, membuat lokal sama membuat global, itu kan harus kita kasih nama ya. Nah, sama, program juga harus dikasih nama. Nah, nggak boleh Anda punya program dengan nama yang sama di Stata. Kalau Anda mau bikin program dengan nama yang sama, yang satunya harus dihapus terlebih dahulu. Oke? Nah, ini program code has been enclosed between two comments. Nah, jadi program ini kayak sebetulnya Anda punya perintah-perintah tertentu untuk dieksekusi ya, dari awal sampai akhir. Makanya program perintahnya itu dia akan diapit di antara dua komen. Program bla 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 bla, perintah Anda terus end. Oke. To run it, we simply write the program's name. Nah, jadi ini adalah programnya. Nanti untuk ngeran supaya dapat hasilnya, Anda tinggal ketik kembali nama dari programnya. Oke? Mari kita lihat ilustrasinya di Stata. Nah, jadi kita masuk ke sini ya, program. Nah, jadi sebelum Anda membuat program, itu untuk memastikan nggak ada program dengan nama yang sama, itu Anda mulai dengan menggunakan komen ini. Capture, program, drop. Artinya apa? Artinya kalau ada program dengan nama yang sama, dengan yang akan saya buat ini, tolong yang sebelumnya itu dihapus. Gitu ya. Jadi capture program drop, kalau ada program yang ada di Stata ini, yang namanya sama dengan program yang mau saya buat, yang sebelumnya dihapus atau di drop. Nah, jadi misalnya kita mau membuat program dengan nama greetings. Nah, maka terlebih dahulu Anda pastikan tidak ada program lain yang namanya greetings. Kalau udah Anda buat programnya. Nah, jadi program terus namanya greetings. Oke. Nah, Anda ingin melakukan apa di program greetings ini? Nah, di program greetings ini Anda bisa menjabarkan apa yang ingin Anda lakukan di bagian sini. Jadi di antara program sama end, nah ini adalah apa yang ingin Anda lakukan. Ya, misalnya program greetings yang ingin saya lakukan adalah
saya ingin menggunakan lokal hello, lalu ingin mendisplay isi dari lokal hello. Ya, jadi saya ingin memanggil ulang lokal hello dan saya ingin mendisplay elemen dari lokal hello. Oke, maka nanti untuk mengeksekusi program Anda, tinggal Anda tulis kembali nama programnya. Ya, mari kita coba. Saya run dulu sampai dari capture sampai end ya. Saya run. Nah, berarti ini sekarang saya sudah punya sebuah program yang namanya greetings. Oke. Nah, sekarang misalnya kita mau lihat greetings atau kita mau nge-run greetings supaya kita dapat outputnya, tinggal Anda run aja greetingsnya. Nah, keluarlah hasilnya adalah hola. Nah, hola itu adalah isi dari lokal hello tadi. So, your program bisa dieksekusi. Oke. Nah, mari kita lihat program ini juga bisa mengeksekusi formula ya. Jadi di sini misalnya Anda sekarang ingin membuat program yang namanya rasio. Oke. Oke. Anda ingin membuat program yang namanya rasio. Nah, maka pastikan dulu nggak ada program lain yang namanya rasio, terus buat program rasio, lalu Anda tentukan rasio, si program rasio ini akan melakukan apa. Nah, di sini program rasio itu dia akan menggunakan lokal 1 sama 2 di sini, terus nanti 1 dibagi 2. Kita punya lokal 1 sama 2 ya. Kita cek dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Kayaknya tadi kita punya lokal yang namanya 1 sama 2 di atas, tapi saya lupa di sebelah mana. Oke, kita eksekusi dulu ya. Capture program rasio, terus program rasio, display rasio, 1 dibagi 2. Oh, sorry, my bad. Ini bukan lokal ya. Ini adalah formulanya ya. Jadi di sini saya ulang, my bad. Di sini kita ingin membuat program di mana kita mengeksekusi sebuah formula. Nah, jadi pertama pastikan dulu tidak ada program dengan nama rasio karena program kita namanya adalah rasio. Terus program rasio. Nah, di sini perintahnya adalah saya ingin mendisplay rasio sama dengan 1 dibagi 2. Nah, maksudnya adalah elemen yang pertama dibagi dengan elemen yang kedua. Jadi di sini dia punya tanda si garis miring atas sama si tanda petik 1 tadi, terus dibagi 2. Oke, kita buat dulu. Jadi kita buat dulu programnya, terus end. Nah, sekarang kita punya sebuah program namanya rasio, di mana rasio yang akan dilakukan si rasio tadi, rasio ini nanti akan membagi antara elemen pertama sama elemen yang kedua. Sebentar. Oke, fully charge, saya kira baterainya habis tadi. Nah, sekarang misalnya kita mau nge-run program rasio ya, karena rasio itu adalah terdiri dari formula elemen 1 dibagi sama elemen 2, kita coba lihat kalau misalnya kita punya elemen pertamanya adalah 6 dan elemen keduanya adalah 3. Nanti hasilnya berapa? Nah, jadi rasio 63 ini dia otomatis menghitung 6 dibagi 3, which is rasio sama dengan 2. Oke? Nah, jadi itu ya, kita bisa melakukan program menggunakan formula matematika. Oke. Nah, berikutnya kita juga bisa menggunakan apa ini? Ya, formula matematika lagi ya. Di sini misalnya saya punya lokal numerator sama lokal denominator kan tadi. Terus kita ingin membuat program namanya divide. Nah, di divide ini kita ingin membagi antara sorry, return to, oke, ini saya bukain catatan ya supaya kita lebih jelas ininya. Nah, jadi yang bagian itu, oke. Nah, di sini tadi ini ya, kita sampai sini, saya akan lanjutkan. The R class option saves in R dalam tanda kurung.
any values preceded by the comment return and the output R can be used as arguments in other comments. Nah, jadi di sini kita punya lokal numerator sama lokal denominator. Nah, terus kita ingin membuat program yang namanya adalah divide. Maka kita pastikan dulu nggak ada program lain yang namanya divide. Terus kita buat program divide R class. Nah, si R class ini dia nanti bisa menyimpan the R class option saves in R any values preceded by the comment return. The output R can be used as an arguments in other comments. Nah, jadi kalau Anda pakai R class ini, nanti di sini Anda taruh return di depannya, dan nanti hasil output dari si return ini bisa digunakan sebagai argumen di comment lain. Oke, jadi misalnya kita punya program divide R class, lalu return local ratio sama dengan 1 dibagi 2. Nah, jadi nanti kita ingin melihat 1 dibagi 2 itu adalah elemen yang kita taruh di depan dibagi dengan elemen yang kita taruh di belakang. Oke, terus N gitu ya. Nah, berarti sekarang kan kita punya program namanya divide. Nah, namanya divide ya kan. Nah, si divide ini kita akan menggunakan coba mari kita lihat divide di mana numerator sama denominator. Artinya apa? Artinya kita ingin lihat numerator dibagi denominator. Terus kita tinggal display golden number sama dengan R ratio. Nah, si R ratio ini dia akan memanggil hasil dari sini. Ya, dari komen yang dieksekusi sebelumnya. Karena di sini ada R class sama return. Ya, si R ratio ini akan memanggil hasil yang ada di sini, yang ada di sini. Nah, maka output golden number sama dengan hasil dari numerator dibagi denominator. Oke. Oke, mari kita eksekusi di sini. Ada suara kucing. Oke. Execute. Terus divide numerator sama denominator. Oops. Oke, mari kita eksekusi bersama-sama. Oke, kayaknya emang harus dieksekusi bersama-sama. Nah, oke, nah bisa. Nah, jadi ini tadi ketemu ya, golden number-nya adalah hasil dari numerator dibagi dengan denominator. Oke, sebelum saya lanjut ke summary statistik, apakah Anda ada pertanyaan? Anda boleh raise hand, Anda boleh juga ketik di chat box kalau misalnya Anda lebih nyaman demikian. Izin bertanya, Bu. Silakan. Kalau misalnya untuk perintah-perintah yang tersimpan baik lokal maupun global, misalnya di bawahnya kita ada perintah clear, itu apakah yang tersimpan tadi itu hilang atau bagaimana? Oke, makasih Mas Reza. Nah, jadi kalau misalnya kita lagi nganalisa gini ya, lagi melakukan perhitungan bla bla bla, terus Anda punya komen clear di sini ya. Nah, ini kalau Anda enter, ini semua hasil dari analisa kita hilang. Jadi kayak seperti ke restart lagi statanya, kayak seperti kita baru buka stata terus kosong nggak ada apa-apanya. Jadi itu yang terjadi kalau misalnya kita ketik clear. Nah, ini akan sangat menyusahkan ya kalau misalnya kita tuh nggak inget tadi kita udah ngapain aja sih. Nah, itulah gunanya kenapa kita punya do file. Nah, ini keadaan di mana kita punya do file dulu baru eksekusi. Nah, tapi bisa juga do file itu kita bikinnya belakangan. Jadi misalnya Anda sekarang lagi ngutak-atik data nih, Anda belum punya script, Anda ngutak-atik data dan segala macam, baru nanti setelah Anda utak-atik untuk
Jadi sambil Anda ngutak-atik, Anda nge-track gitu ya, tadi udah ngapain aja, nah itu Anda bisa membuat do file baru misalnya. Jadi ini diklik, nah ini Anda akan membuat do file baru. Nah ini komen yang ada di sini, ini kan sebetulnya kan tercatat semua ya, apa yang sudah Anda lakukan di sini. Jadi misalnya, sorry, mana ya, sebentar. Oh, oke. Oke. Nah, sorry, bukan yang di sini, yang di sini. Nah, yang di sini. Jadi misalnya tadi Anda ngapain aja, jadi begitu Anda ketik komen, lalu Anda enter kan keluar di sebelah sini ya. Nah, ini Anda bisa sambil kopas, misalnya dari sini, Anda kopas ke sini. Ya. Nah, nanti akan tersusun kan apa aja yang sudah Anda lakukan, dan nanti itu bisa jadi do file Anda. Baru nanti setelah ke kopas semua, Anda tambahkan keterangan, kayak tadi saya ngapain sih, bagian sini saya ngapain, bagian situ saya ngapain. Jadi gitu, Mas Reza. Jadi kita emang harus hati-hati ya, kalau di clear hilang semua, harus diulang dari awal. Oke. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Loh, kok hilang? Mana ya? Ada lagi mungkin pertanyaan? Oh ya, teman-teman udah ngambil ekonometri belum ya? Sudah, Mbak. Sudah. Oh, berarti udah belajar stata sama Mas Pugo kan ya? Iya. Oh iya, ya berarti aman lah. Mas Pugo lebih jago dari saya soalnya. Oke. Saya lanjutkan ya ke summary statistik. Nah, jadi ini sebetulnya salah satu komen yang paling akan sering pasti akan Anda gunakan, dan salah satu yang paling simple tapi bisa membuat kita mengekstrak banyak informasi. Itu adalah summary statistik. Oke, kita lanjut ke PPT. Oke, sebelum saya lanjut ke si summary statistik, ini ada yang namanya help. Nah, jadi the help tool contains precious information on comments and is often recommended as great leisure reading. One of Stata strength is the consistency of its comment syntax. Most comments share the following structure: prefix, comment, var list, if in wait, option, bla bla bla. The square bracket indicates non-mandatory argument. The suffix var list is list of variable, bla bla bla. Ini bisa dibaca sendiri. Tapi intinya slide ini menyatakan bahwa ada yang namanya comment help di Stata, ya. Jadi kalau misalnya Anda kebingungan gitu, misalnya Anda bingung sebenarnya fungsi dari komen ini itu apa sih? Nah, itu Anda bisa pakai help. Nah, misalnya help, terus Anda ingin tahu fungsi dari komen use misalnya. Tinggal Anda ketik help, use, lalu Anda klik enter. Nah, nanti dia akan langsung muncul di sini help-nya. Nah, di sini Anda bisa lihat fungsi dari help itu apa aja. Bahkan ada example-nya juga di sini ya. Jadi use apa bla bla bla. Nah, jadi kalau misalnya Anda ketemu komen yang bingung ini buat apa sih, Anda bisa pakai help. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, itu help. Nah, berikutnya mari kita coba working with data. Nah, jadi kalau Anda mau membuka dataset di Stata, itu Anda harus menghentikan dulu atau menutup dulu segala sesuatu yang sedang Anda lakukan sebelumnya. Karena Stata can only do that one time at a time. Jadi nanti sebelum Anda buka dataset, ini Anda clear terlebih dahulu segala sesuatu yang sudah Anda lakukan di sini. Oke. Nah, di sini data yang akan kita pakai ini adalah data dari subsample dari papernya Hadkir et al. 2010. Ini adalah data Bangladesh Household Survey tahun 9192 sampai 9899. Nama datasetnya adalah hh_91_praktis_BTA. Udah ada di Google Drive ya. Sekarang kita coba nanti melakukan summary statistik sama tabel. Ya, jadi di sini kita bisa eksekusi
yang berikutnya, misalnya ini kita clear dulu ya. Ini kita clear terlebih dahulu karena kita mau pindah ke dataset. Nah, open dataset itu bisa dari komen, bisa juga dari toolbar-nya sini. Jadi kalau saya nggak apa nih cara komen untuk buka datasetnya, nggak apa-apa, menggunakan open is fine ya. Tujuan dari software ini adalah memudahkan kita, bukan menyulitkan kita. Jadi do whatever you are comfortable with. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi, saya suka ini clear all-nya harusnya bukan di sini ya, tapi di sebelumnya. Seperti yang saya sampaikan, sorry. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya suka menentukan di depan nanti file-filenya mau saya simpan di mana. Jadi misalnya mau saya simpan di folder Impact Tutor. Nah, kalau sudah di sini karena directory dari semua yang akan saya gunakan di Stata itu ada di folder Impact Tutor dan DTA saya atau dataset saya juga ada di folder yang sama, maka saya bisa menggunakan komen use. Jadi use ini dia akan mengambil file yang ada di directory Anda. Nah, di directory saya itu ada data ini. Tapi kalau misalnya di directory Anda itu belum ada dataset ini, ya Anda bisa manually open dari toolbar seperti ini. Langsung diklik, terus open, boleh. Nah, tapi saya akan coba pakai komen use di sini. Nah, kalau data Anda sudah masuk gitu ya di Stata, maka nanti Anda bisa lihat variabelnya di sini. Nah, ini adalah data survei tadi, ini adalah semua variabelnya. Itu ada di sini, nama variabelnya dan labelnya apa. Nah, kalau nanti Anda punya variabel baru, itu Anda akan punya variabel baru gitu ya, namanya Anda tentukan sendiri, lalu labelnya ini adalah keterangan variabelnya tuh sebetulnya adalah apa. Ya, misalnya NH. NH itu apa? NH itu adalah household ID. Misalnya age head misalnya itu adalah age dari household head. Lalu satuannya adalah tahun, misalnya fam size itu adalah household size. Di sini ada keterangannya. Tipe dari variabelnya itu bersifat float. Float artinya that's a quantitative variable. Tapi kalau misalnya ini nanti namanya string, nah string itu kayak misalnya nggak ada string ya di sini. String itu yang non kuantitatif, bukan non kuantitatif, tapi tipe variabel yang dia itu bukan angka, itu string. Kalau non kuantitatif kan kayak misalnya sex head ini misalnya jenis kelamin itu kan sebetulnya kan non kuantitatif variabel ya, tapi kan isinya kan angka 0101 makanya dia tetap float di sini. Nah, jadi jangan sampai kebalik, string itu berarti bukan angka, kalau float itu angka. Oke, termasuk si kualitatif variabel di sini ya. So this is the dataset sudah terbuka. Nah, biasanya kalau udah kebuka kayak gini Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan dengan datasetnya. Nah, karena kita masih basic, kita mulai dulu dari describe misalnya. Jadi kita punya komen namanya describe di sini. Ini untuk melihat deskripsi statistik dari apa namanya dataset kita. Oke. Nah, jadi dataset ini tadi dari data H91 praktis, ini observasinya ada 583, jumlah variabelnya ada 22, size-nya ada 50. Oh, ini kayaknya size memorinya ya. Nah, terus habis itu ini adalah list dari variabel name-nya. Nah, ini di sini kalau Anda klik more, nah ini dia akan mengeluarkan semua variabelnya. Lalu tipe dari variabelnya ada yang float, ada yang double, float bla bla bla, lalu display format, lalu variabel value labelnya, lalu nama variabelnya di sini. Okay. Nah, jadi itu untuk yang describe. Nah, yang berikutnya Anda juga bisa melakukan summarize. Nah, kalau describe ini penjelasan tentang variabelnya, kalau summarize, nah ini adalah summary statistik dari dataset Anda. Kita summarize, klik. Nah, kita ketemu di sini nama variabelnya.
jumlah observasinya, nilai rata-ratanya, standar deviasinya, sama nilai minimum maksimumnya dia untuk setiap variabel. Oke. Nah, selain ini kan bentuknya tabel ya, kita juga bisa melakukan summary, misalnya kita melakukan summary untuk variabel tertentu, misalnya variabel expenditure total. Variabel expenditure total ini ya, household per capita total expenditure. Jadi kita ingin summarize satu variabel tertentu, maka tinggal ketik sum spasi nama variabelnya. Nah, ini adalah summary dari expenditure total. Jadi si expenditure total, ini observasinya berapa, minnya berapa, standar deviasi, maksimum, minimumnya, itu ada di situ. Oke. Kita juga bisa melakukan summary yang lebih detail dengan cara summary, sum spasi variabelnya, koma detail. Nah, kalau detail jadinya seperti ini. Nah, jadi kita bisa lihat persentilnya, bahkan dari ya sum of weight, mean, standar deviasi, variance, skewness, kurtosis, dan segala macam itu terdapat di situ. Oke. Kita juga bisa melakukan summarize dari variabel lain, misalnya variabel jenis kelamin dari kepala keluarga, ini ya, sex head. Ini adalah variabel kualitatif, ini juga bisa di summarize. Nah, kalau variabel kualitatif berarti kan dummy variabel ya. Nah, of course nilainya ya 0 sama 1 aja, minimum 0, maksimum 1, jumlah observasi, min, standar deviasi ada di situ. Nah, kita juga bisa melakukan tabulasi, misalnya tabulasi dari sex head. Nah, tabulasinya seperti ini. Jadi ini adalah apa namanya? Tabel tabulasinya. Ini adalah gender of the household head. Satu itu kalau sama dengan satu sama dengan male, 0 sama dengan female, 0, 1 frekuensinya untuk yang female berapa, yang male berapa, percentage-nya berapa, kumulatifnya berapa. Ya, ini adalah tabulasi. Nah, kita juga bisa melakukan summary by sort. By sort itu artinya apa? Artinya kita melakukan summary, tapi di sort terhadap satu variabel. Jadi misalnya saya ingin summary dari expenditure total, itu kan udah kita lakukan tadi ya, summary dari expenditure total kan adalah ini. Nah, tapi saya ingin summary dari expenditure total itu di sort atau dikelompokkan menurut jenis kelamin dari kepala keluarga. Nah, komennya adalah by sort spasi sex head. Sex head adalah nama variabel untuk yang jenis kelamin kepala keluarga, titik 2 sum expenditure total atau extot. Oke. Nah, ini kita run aja. Nah, maka jadinya seperti ini. Nah, jadi by sort sex head sum expenditure total. Nah, jadi ini adalah untuk yang female, yang sex head-nya sama dengan 0, ini adalah summary expenditure totalnya. Yang ini untuk yang sex head sama dengan 1, ini adalah summary dari expenditure totalnya. Oke. Oke. Nah, yang terakhir adalah kita juga bisa menampilkan grafik. Oke. Kita balik ke PPT sebentar. Grafik. Ups, nggak ada ya. Oke, kalau gitu langsung di statanya aja. Kita bisa misalnya melihat density dari expenditure total. Misalnya kita run di sini. Jadi komennya, nah ini kan keluar kan dia komennya, ini lebih kelihatan di sini ya. Kalau Anda mau membuat, Anda ingin melihat density function atau ya distribution gitu ya, sebaran data untuk expenditure total, maka Anda bisa pakai komen namanya key density, lalu spasi nama variabelnya. Jadi key density expenditure total, koma. Nah, ini title, ini adalah judul yang bisa Anda taruh di atas ini. Distribution of household expenditure misalnya. Nah, habis title ini Anda nggak perlu titik 2 ya. Jadi langsung aja judulnya apa. Lalu di enter. Nah, jadinya seperti ini. Ini adalah distribution dari household expenditure. Yang sumbu X adalah household per capita total expenditure. Lalu ini adalah density-nya. Oke. Nah, ini bisa Anda save
grafiknya sebagai stata graph atau juga sebagai gambar misalnya PNG gitu misalnya. Oke. Bebas aja. Oke, misalnya saya simpan gitu ya sebagai graf 1. Graf 1 PNG. Maka dia akan ke save. Nah, dia langsung ke save di sini. Nah, Anda sebetulnya juga bisa melakukan saving grafik Anda itu menggunakan komen ini. Kalau misalnya Anda apal komennya gitu ya, Anda bisa langsung ketik di do file, oke, graph, export kemana, SPNG, replace. Boleh. Tapi honestly saya nggak apal sama komen ini ya, makanya saya kadang-kadang nge-save-nya masih agak-agak manual. Yeah, there are a lot of comment in Stata and I cannot remember every comment. So sometimes I just do what's convenient, which is click save di sini. Oke. Berikutnya Anda juga bisa melakukan two-way. Nah, tadi kita kan di sini, aduh udah hilang ya. Oke. Tadi si density function yang tadi itu kan cuman density atau distribution dari expenditure total. Nah, sekarang kita juga bisa melihat distribusi dari expenditure total per jenis, bukan per jenis, per sex head-nya. Jadi si density tadi kita sort berdasarkan jenis kelamin kepala keluarganya. Nah, maka kita akan menggunakan two-way. Kita akan menggunakan two-way K density di situ. Oke. Komennya seperti ini, nanti akan kelihatan di sebelah kiri. Saya akan perlihatkan pada Anda. Ini saya run dulu ya. Nah, Anda bisa lihat, di sini kita punya distribusi dari household expenditure by gender of the household head. Jadi yang kepala keluarganya female itu distribusinya yang warna biru, yang kepala keluarganya male distribusinya yang warna merah. Oke. Ini kita bisa save. Nah, misalnya graf 2 gitu ya. Graf 2 PNG. Oke. Nah, komennya apa untuk membuat density yang two-way seperti ini? Komennya adalah ini ya. Two-way, terus dalam kurung K density expenditure total if sex head sama dengan 0, jadi double sama dengan 0, dan juga K density expenditure total if sex head double sama dengan 1. Oke. Nah, kenapa kita punya 2 sama dengan? Nah, jadi 2 sama dengan ini fungsinya beda ya. Nah, jadi di sini sama dengan yang di depan, yang pertama sama dengan pertama, ini adalah bagian dari si komen sex head sama dengan. Oke. Sama dengan yang kedua, nah itu dia merefer kepada nilai dari, dia merefer pada value variabel sex head-nya. Jadi kalau misalnya sex head, Anda ingin sex head-nya yang kurang dari 1 misalnya, maka sex head sama dengan kurang dari 1. Jadi yang kedua ini merefer pada value-nya, yang pertama itu adalah bagian dari komen K density if-nya ini. Jadi yang pertama itu bagian dari komen if-nya, yang kedua itu adalah merefer pada value-nya. Dia sama dengan 0 kah, dia kurang dari 0 kah, dia lebih besar dari 0 kah. Seperti itu. Oke. Makanya sama dengannya dia double. Nah, habis itu Anda bisa kasih judul, title, dalam kurung. Nah, di sini kalau mau ngasih judul di yang two-way K density ini Anda pakai tanda petik 2 ya. Jadi distribution bla 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 by gender bla 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 seperti itu. Oke. Kalau sudah nanti hasilnya graf yang ada di sini tadi. Oke, jadi itu adalah cara Anda membuat grafik. Nah, sekarang masuk ke poin yang terakhir. Nah, jadi Anda bisa, seperti tadi ya yang saya sampaikan, Anda bisa mengenerate variabel baru di dataset Anda ini. Jadi misalnya Anda punya dataset ini ya, terus Anda ingin mengenerate variabel baru, itu bisa pakai komen yang namanya generate. Jadi buat variabel baru. Nah, jadi komen generate spasi nama variabel baru Anda itu apa? Misalnya variabel baru Anda itu adalah Anda ingin punya variabel expenditure total, tapi ditransformasi ke logaritma natural. Jadi Anda ingin punya ln expenditure total, atau
kalau di if use komennya log expenditure total, tapi di stata ln expenditure total. Jadi Anda ingin punya variabel baru di mana expenditure total ini bentuknya mengikuti logaritma natural. Nah, jadi Anda generate nama variabelnya misalnya ln expenditure total. Nah, lalu Anda kasih sama dengan. Jadi sama dengannya ini variabel yang Anda generate baru ini itu definisinya apa? Nah, jadi generate learn expenditure total sama dengan di mana learn expenditure total ini adalah fungsi logaritma linear dari expenditure total. Maka Anda taruh komen ln di sini. Oke. Ini misalnya saya run. Nah, di sini ini ya generate ln extot sama dengan ln dalam kurung expenditure total. Jadi kita ambil logaritma natural dari expenditure total. Nah, ini nanti akan muncul di sini. Ya, ln expenditure total ini akan muncul di paling bawah. Ini adalah nama variabelnya. Nah, ini labelnya. Ini misalnya supaya Anda nggak lupa ya. Nah, jadi ini tips juga. Kalau Anda punya banyak banget variabel, saran saya adalah labelnya ini selalu diisi. Jadi supaya Anda itu nggak lupa, tadi saya tuh bikin variabel apa aja dan definisinya apa. Nah, gimana caranya ngedit labelnya? Itu yang bawah sini. Nah, ini Anda bisa edit ln expenditure total ini sama dengan why is it not working? Wait a minute. Itu di data editor, I guess or not. Sebentar ya, harusnya bisa ya. Kenapa saya lupa? Nggak bisa diketik. Oke. Jadi ini jangan lupa diklik ya. Tadi kekunci kan, makanya nggak bisa dimasukin. Ini diklik dulu, unlock. Nah, baru Anda tulis expenditure total. Itu pengertiannya adalah apa? Misalnya expenditure total itu adalah log natural dari expenditure total, misalnya seperti itu. Nah, maka nanti dia akan punya labelnya di sini. Terus jangan lupa dikunci lagi. Jadi seperti itu, kita bisa mengenerate variabel baru. Nah, setelah itu dengan data seperti ini yang bisa Anda lakukan banyak ya. Ya, yang paling klasik yang melakukan regresi. Pasti udah diajarin sama Mas Pugo kan, gimana melakukan regresi. Misalnya kita expenditure total terhadap katakanlah terhadap apa ya? Terhadap misalnya dia fungsi dari family size, dia fungsi dari misalnya fungsi dari family size gitu ya, simple regression, ini tinggal di enter, nah ini ketemu hasil regresinya, tinggal di analisis. Jadi cukup mudah ya sebetulnya. Nah, kalau di impact evaluation nanti apa yang bikin kita agak sedikit kompleks pembahasannya, nanti di randomization ya. Jadi randomization is very important. Nanti di bagaimana Anda menentukan sampel, bagaimana berapa sampel yang proporsional terhadap populasi, bagaimana Anda menentukan siapa yang masuk treatment group, siapa yang masuk control group. Nah, itu kompleksnya nanti di situ. Kalau analisisnya misalnya melakukan regresi seperti apa, summarize statistik seperti apa, nah itu cukup mudah. Anda bisa belajar sendiri atau Anda bisa belajar dari YouTube channel yang tadi saya share. Cuman yang agak kompleks itu memang di randomisasi, dan itu adalah kunci dari mata kuliah impact evaluation ini. Oke. Mungkin Anda ada pertanyaan terkait materi, silakan. Nggak ada? Oke. Kalau misalnya nggak ada, maka saya akhiri dulu sesi tutorial hari ini. Kita nanti saya upload videonya di YouTube, saya share linknya di Google Drive. Nanti kalau Anda ada pertanyaan, you can send me an email. Nanti emailnya saya share juga di Google Drive.
Itu aja dari saya. Minggu depan kita mulai belajar melakukan randomisasi. Oke. Akhir kata, terima kasih. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa. Siang Bu, terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.